Untuk orang-orang yang pengen belajar pole dance tapi berat badannya tidak mendukung atau berat badannya terlalu besar sehingga mereka malu untuk pole dancing. Hai semua, welcome back to my channel Junko Official TV. Hari ini saya akan ngomongin tentang tip and trick tentang pole dance. Hari ini saya akan ngomongin pertama kali bagi kalian yang ingin belajar kelas pole dance. Pertama, kalian harus siapin dulu tentunya tiang ya. Ada tiang di rumah. Tiangnya tidak perlu mungkin harus expo pertama kali, atau tidak perlu yang profesional pole, atau tidak perlu harus beli yang mahal-mahal dulu. Pertama, yang penting kamu punya tiang. Pertama, tiang itu harus aman dulu. Jangan sampai tiang itu kamu naik ke atas terus jatuh ke bawah, tumbang ke bawah, atau jatuh ke meja makan, atau jatuh ke lantai. Itu sangat berbahaya. Bisa kepalanya juga kebentur di lantai, atau tulangnya, atau tangannya, atau kakinya, atau hip jointnya, atau tulang belakang bisa jatuh, bisa cedera. Oke, jadi hati-hati kalau pasang tiang. Pertama kali kalau pasang tiang itu harus aman. Ingat, aman. Jangan sampai tidak aman. Ini banyak video-video yang jatuh pas mereka pole dance. Silakan lihat video ini. Kalian udah lihat videonya, sekarang saya akan kasih tahu gimana cara pasang pole dance yang benar dan aman. Oke, pertama kondisi plafon, kondisi ceiling di atasnya. Di atas ceiling itu apakah aman untuk pasang tiang pole dance? Untuk pasang tiang pole dance, plafonnya itu tidak boleh gypsum, tidak boleh sama sekali. Dan untuk pasang pole dance, plafonnya harus berbentuk konkrit atau semen. Plafonnya harus keras, berbentuk kayak konkrit semen. Oke? Dan kedua, setelah kamu pasang, kamu cek dulu aman apa enggak, jatuh enggak, ikatannya, bautnya, semuanya itu harus dicek, harus dinaikin dulu aman apa tidak. Dan harus cek untuk ukuran berapa kilo ya, untuk ukuran orang yang beratnya berapa kilo dulu. Oke? Tiangnya itu banyak ukuran. Tiangnya ada ukuran 50 mili, ada 45 dan 40. Oke? Jadi ukuran tiang itu ada 3 macam. 50 mili, 45 mili, terus 40 mili. Itu ada 3 tiang ya. Jadi yang sering digunakan di Amerika biasanya tiang yang berbentuk 50 mili karena bentuk tangan orang asing mungkin agak besar ya, tiangnya agak besar. Jadi tangannya agak besar, dia pakai yang lebih besar. Oke? Dan untuk di Asia atau di kompetisi di International Pole Championship biasanya pakai pole tiangnya itu ukurannya 45 ya, 45. Jadi ukuran 45 seperti ini udah pas untuk kompetisi, untuk seluruh, untuk internasional standar. Jadi 45 buat pegangan kayak tangan orang Asia lebih kecil juga bisa gripping, oke? Juga bisa lebih pas pegangannya. Kalau misalkan terlalu besar, nanti pas ada gerakan-gerakan yang agak susah, gerakan-gerakan Aisyah. Terus ada ukuran 40 mili. 40 mili itu diameternya ya, kelilingnya itu agak sangat kecil. Kadang kalau misalnya ada gerakan putar-putar itu agak oleng. Mungkin agak oleng bukan karena tiangnya mau putus, tapi karena tiangnya mungkin agak kecil. Jadi kelihatannya agak oleng karena tidak sesuai dengan berat badan kita atau lebih berat.
tiang agak kecil itu mungkin tidak begitu bagus untuk orang yang berukuran badan besar. Saya lebih suka pakai tiang yang 45, ukuran 45, karena tiang ukuran 45 itu gampang untuk pegangannya dan pas. Tadi kita ngomongin tentang tiang, kita pasang dalam posisi permanen ya. Pole itu ada dua, ada permanen, ada yang satu removable. Removable itu bisa dipindah-pindah. Mungkin Anda punya ruangan sangat kecil dan minim untuk disimpan tiang di ruangan tersebut. Kalian setelah latihan bisa dibawa pergi atau bisa dinaikin ke atas. Sekarang ada tiang baru yang kamu bisa pasang atasnya aja, terus di bawah tinggal lepas, tinggal ditarik ke atas, di attach on the ceiling. Itu ada video saya di YouTube yang lama. Silakan Anda lihat. Untuk removable pole biasanya itu pakai X-pole. Pakai X-pole itu paling aman karena X-pole udah diukur sesuai komputer dan kita itu pasti dijamin aman dan tidak rusak atau jatuh. Itu adalah safety, keamanan tentang pemasangan tiang dan untuk ukuran tiang. Sebelum kita mulai kelas, biasanya tips-tips yang harus diperhatikan adalah pertama, kalian tidak boleh pakai body lotion. Ya, body lotion, semua yang berhubungan dengan minyak ya, minyak apapun lengket di badan atau di lantai atau di tiang itu tidak bakalan bisa menggigit kulit kita karena bentuknya licin sekali. Jadi kalian sebelum pole dance harus mandi dulu yang bersih pakai sabun biasa, sabun mandi, biar kulitnya lepas dari semua yang berminyak ya. Kadang-kadang juga orang pole dance banyak tangannya yang berminyak ya. Berminyak bukan berarti mereka itu pakai lotion atau emang habis masak ya. Tetapi misalnya itu punya kulit yang sensitif, cepat keluar keringat. Jadi pori-porinya mungkin agak halus sehingga keluar keringatnya cepat. Kalau saya mungkin tidak bisa keluar keringat lagi karena udah sering dipakai tangannya, jadi udah kayak batu bentuknya ya, keras. Kalau bagi aku, kalau tangan lebih kapalan lebih bagus karena lebih kencang pegangannya. Karena kapalan itu keset jadinya kita. Yang itu biasanya perlu AC yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan tiang itu harus agak lembab sedikit, kayak agak dingin tapi nggak panas juga. Tapi pas kena kulit itu kayak lembab, kayak bisa lengket gitu. Jadi biasanya aku lap pakai, kalau ada alkohol sekitar mungkin jangan 70%, mungkin sekitar 50% dicampur air ya. Karena untuk menghilangkan bakteri juga dari tiang. Ya, yang lengket spesial kalau sekarang kan lagi corona tuh harus dilap terus ya kalau lagi pole dance karena mungkin corona bisa tempel di tiang. Nah, sekarang saya punya air alkohol atau air 50%, saya akan lap yang ini dulu sebelum kita mulai kelas. Itu harus dilap dulu, harus dibersihkan dulu biar nggak ada debu-debu yang lengket di sini atau bermacam-macam bakteri lengket di sini. Okay. Siapkan kanebo ya, kanebo. Siapkan botol air bersama alkohol 50%, air 50%, terus semprot atau semprot sini biar nggak kemana-mana, semprot aja di sini, semprot di sini dulu. Biar nggak kemana-mana, semprot di sini dulu di kanebo, terus baru dilap ke tiang. Dilap sampai bersih. Terus lantainya dilap dulu dan nggak minyak juga kan. Ini sampai bersih. Oke. Nah, kalau sudah dilap, ditaruh. Itu yang kedua, tiangnya dilap dulu sebelum latihan. Terus yang ketiga, semua orang punya fitness level yang berbeda. Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang mungkin perutnya belum kuat, ada yang perutnya belum kuat untuk belajar pole dance. Nah, itu udah beda pelajarannya. Jadi pertama kita ingatkan dan kita bertanya apakah dia sudah pernah pole dance atau belum. Dia pernah olahraga di gym atau di studio atau olahraga lainnya.
sehingga kita tahu levelnya itu seperti apa dan apa yang kita harus ajarin. Oke, itu yang ketiga. Keempat, murid-murid biasanya itu datang telat. Biasa kita sudah warm up, pole dance, mereka baru masuk, tidak boleh ikut lagi. Karena kenapa? Ini menyangkut keamanan buat badan kita sendiri. Karena sebelum kita pole dance harus warm up, semua harus di warm up. Dari body isolation, semua flexibility, strength, semua harus kita warm up dulu. Misal mereka baru datang langsung pole dance, takutnya nanti suatu waktu ada cedera atau apa-apa, nanti gurunya yang salah. Atau kalau mereka mau, mereka harus warm up dulu sampai 15 menit, 20 menit baru mereka mulai. Mereka bisa warm up sendiri atau pemanasan sendiri. Kelima, spacing antara tiang ke tiang yang spacing antara tiang dan tiang yang sebelahnya. Jadi tiang pole dance itu kalau kita pasang tidak boleh terlalu dekat. Biasanya pole dance itu spacingnya itu kalau saya sarankan harus 2 meter. Paling minim 1 meter 30 itu paling minim. Kalau sudah terlalu kecil, spacingnya 1 meter 30. Kalau saya lebih prefer 2 meter spacing, itu international standard. Jadi misalkan kompetisi biasanya 2 meter, sini 2 meter ya. 2 meter buat studio yang besar. Mungkin ada gerakan besar atau pas kita floor walk atau pas kita lempar kaki, roundation. Pas kita roundation gini itu akan kena kaki ke murid yang lain. Jadi agak bahaya. Jadi bagusnya spacingnya 2 meter untuk studio besar. Oke, kalau studio kecil saya minta mungkin 1 meter 30, 1 meter setengah. Itu oke. Yang keenam, kita biasa siapin matras. Matras itu biasanya buat warm up, buat cooling down, buat strength and flexibility workout. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, clothing, baju. Kenapa orang pole dance tuh pakai bajunya seksi, minim, terus cowoknya tuh nggak pakai apa nih? Terus cowoknya nggak pakai kaos, pakai celana ini doang. Ingat, pole dance itu sekarang bukan sesuatu yang sensual lagi. Pole dance itu sekarang bukan erotisme. Sekarang pole dance itu atletik. Sekarang pole dance itu atlet. Sekarang pole dance itu merupakan international championship buat Olympics. Jadi kalian harus tahu bahwa pole dance itu perlu kulit Anda untuk mengikat yang ini ya, untuk mengikat yang ini atau untuk nempel yang ini pakai kulit Anda. Misalkan kamu pakai baju terus kamu mau pole dance, itu tidak akan bisa karena bajunya itu melorot ke bawah. Baju itu nggak bisa lengket di tiang, kecuali pole dance itu kamu pakai pole yang namanya silikon pole. Oke, yang silikon pole yang pakai silikon tuh pakai baju. Tapi untuk championship nggak pakai silikon pole, semua tuh pakai baju mini. Oke, cewek, wanita pakai wanita pakai baju yang minim sekali, pakai bra dan underwear. Oke, kalau cowok pakai pendek kayak gini atau juga underwear. Ini bukan seksi, bukan show off your body, tapi emang diperlukan untuk latihan itu tidak pakai baju atas. Ya, kalau cowok, kalau cewek pakai bra aja atau celana pendek. Ya. Oke, yang ke-8 tergantung kelas, tergantung tipe-tipe kelas. Untuk sepatu atau pokoknya shoes, sepatu. Kita boleh pakai sepatu kalau ada kelasnya misalnya exotic, high heels. Oke, pakai sepatu. Tapi lebih prefer untuk kompetisi biasanya kita nggak pakai sepatu, international championship nggak pakai sepatu, karena lebih gampang untuk digerakin pas kita bare feet. Bare feet itu tanpa apa-apa, kakinya ceker ayam. Ada relical pole, itu boleh Anda pakai sepatu ballet, sepatu jazz, dan sepatu yang enak buat gerakan-gerakan kontemporer atau lyrical pole.
Oke, biasanya go pull up itu. Jadi pakai balet, baju balet atau baju balet atau sepatu jas itu biasa buat nari ya. Kalau high heel biasanya untuk floor walk atau exotic pole. Biasanya exotic pole pakai high heels. Remember, high heels buat exotic pole. 9. Sebelum kita mulai kelas biasanya kita harus kasih tahu dulu emergency procedure. Emergency rule and regulation tentang studio kita. Misalkan ada emergency, keluarnya pintunya di mana, atau toiletnya di mana, kalau mau ke toilet, atau pemadam kebakaran di mana. Semua itu instruksi tersebut harus dikasih tahu murid-murid. Jadi sesuatu emergency mereka sudah tahu dan leluasa untuk bergerak dan leluasa untuk menyelamatkan diri. Murid-murid juga harus tahu di mana tempat kita menyimpan obat-obatan seperti betadine, bandage, dan segala macam yang perlu dipakai. Mungkin pas mereka belajar, mungkin mereka luka di kaki, ya, atau luka kulitnya. Biasanya itu terjadi biasanya di sini karena banyak dipakai kulitnya di sini atau di sini. Oke, itu mereka harus tahu obatnya di mana. Itu mereka harus tahu obatnya di mana karena mereka perlu untuk yang hal seperti itu. Oke, yang ke-10. Jadi pas kita mulai kelas biasanya itu kita ada spotting yang kita perlu perhatikan, yaitu cara kita spotting ke murid kita. Dan di samping itu murid kita juga harus teamwork, saling spotting ke teman-teman sekelasnya. Mungkin saling bantu. Biasanya guru kan cuma satu. Misalnya cuma satu, ada 10 murid yang spotting itu teman-temannya bisa gantian ya, bisa ganti mungkin temannya dulu atau dia dulu. Terus ada gurunya ajarin spotting dulu, baru ajarin muridnya. Cara spotting, ingat, kakinya harus buka. Cara spotting di pollen kakinya. Harus ingat. Untuk melindungi Anda dari jatuh murid ke muka kita, atau dari jatuhnya atau dari berat badan murid kita harus selalu dalam posisi squat, agak tunduk sedikit, posisi squat, sehingga kita tidak oleng jatuh kemana-mana. Jadi kita posisi squat dulu, baru kita spotting mereka. Spottingnya jangan di depan mereka, tapi di samping atau di belakang mereka. Kalau di depan mereka, karena kaki mereka kena muka kita, badan kita, bahu kita, sehingga kita juga ikut cedera. Jadi harus tahu spottingnya polden itu slightly bend your knee, oke. Baru cara spottingnya di mana? Pokoknya posisinya harus dalam posisi squat, light bend, light knee bend, oke. Ini udah kuat posisi kudanya, baru spotting. Biasa spotting pun, cara pegang murid pun kita harus tanya dulu. Ada guru yang cowok, ada guru yang cewek. Misalkan cowok mau pegang murid cewek, itu harus tanya dulu. Maaf ya, saya bantuin spotting. Maaf ya, tanya dulu, ya, izin dulu untuk spotting. Saya bantu ya. Jadi kamu kalau misalnya mau spotting, izin dulu, minta maaf karena kita pegang badan mereka. Kita takutnya kena daerah sensitif karena polden itu kadang kemana-mana ya, itu badannya kemana-mana dan juga pakai baju minim. Kita harus minta maaf dulu, harus tanya dulu, boleh nggak di spotting, mau nggak dibantuin, ya. Atau dia bisa lakukan sendiri, tapi kita perhatiin. Pas mereka mungkin tidak kuat, kita bisa bantuin. Pasti mereka mau kalau mereka leluasa sama kita. Kalau cowok sengaja datang untuk pengen pegang mereka, mungkin mereka nggak senang. Oke? Kalau guru mungkin mereka percaya, jadi mereka senang aja, mereka oke. Tips untuk orang-orang yang pengen belajar polden tapi berat badannya tidak mendukung atau berat badannya terlalu besar sehingga mereka malu untuk pole dancing. Saya beratnya segini loh, bisa nggak sih saya belajar pole dance? Saya nggak pede, saya malu. Oke, jawaban saya begini. Ketika
kamu ada kepingin atau keinginan, pengen atau mau belajar pole dance, itu aja buat aku merupakan progression atau kemajuan buat diri Anda. Karena kamu mau untuk belajar. Apalagi kamu sudah datang ke studio atau ke aku, private sama aku, kamu sudah bisa pegang tiang aja, itu merupakan progression. Ingat, progression. Progression itu nggak harus kamu bisa pole dance putar-putar atau naik ke atas jumbalitan atau jungkir balik sana sini ya. Tapi progression itu adalah dimana kamu ada kemauan, dimana kamu ada kemauan untuk belajar, masuk ke kelas, pegang tiang aja, belajar sesuatu basic, cuma nempelin kakinya di tiang, itu merupakan progression. Jadi jangan bilang kamu tidak bisa pole dance. Semua orang bisa pole dance, tapi dari keinginan hatinya mau apa tidak. Jangan khawatir kamu punya badan yang berat, atau jangan khawatir kamu badannya gendut, atau jangan khawatir kamu merasa body kamu itu nggak bagus. Itu nggak masalah. Pole dance itu akan membentuk badanmu jadi bagus, jadi keren. Semuanya lemak-lemak akan kepangkas dengan kencang, terutama di bagian sayap-sayap tangan kamu itu akan hilang ya. Sayap-sayap tangan ini akan hilang kalau pole dance. Terus pole dance juga saya ngomongin reality ya. Realitinya adalah berapa tahun lalu aku selalu mengalami sakit pinggang belakang. Tahu kenapa? Saya tidak tahu kenapa saya bisa sakit pinggang sampai begini nih, nunduk, nggak bisa jalan, susah sekali jalan. Terus setelah saya pole dance 1 tahun, sakit pinggang saya hilang sama sekali, tidak ada lagi sakit pinggang. Karena dalam posisi tarik menarik otot kamu tarik otot kamu lengthen all your muscles. Jadi kamu lengthen muscle kamu panjangin semua otot kamu sehingga tidak ada otot yang tersangkut di mana-mana atau di tulang kalian. Jadi gerakan pole dance semua itu lengthen your muscles. Keuntungan pole dance juga bisa latihan flexibility. Mungkin kalian merasa tidak fleksibel atau kurang elastis badannya. Setelah pole dance 1 tahun, saya jamin kalian bisa split, bisa split lebar. Jadi jangan sedih kalau kalian gendut, kalian badannya nggak bagus, atau di mana-mana lemaknya. Jangan khawatir, itu bisa dipangkas, bisa dilatih sampai hilang. Yang penting kalian rajin, punya dedikasi, punya kemauan untuk dilatih, dan don't give up. Itulah tadi beberapa tip and trick sebelum kita melatih pole dance ya, sebelum kita masuk ke studio, tentang keamanan, baju, cara latihan dan lain sebagainya. Sekian sudah untuk episode ini tentang tip and trick pole dancing dan safety about pole dancing dan cara pemasangan pole dance. Sampai ketemu di Junko Official TV. Ketemu lagi untuk episode berikutnya pole dancing bersama saya di latihan basic, strength, flexibility, warm up, and cool down on pole dance. Oke, jangan lupa subscribe, tentunya di subscribe ya, di subscribe, di like, di share. Sebelum pole dance bisa WA aku, oke, tanya dulu, oke. Kalau mau tanya silahkan komen di bawah, saya akan jawab pertanyaan Anda, atau WA saya di 0812 8083 472. Untuk private class silahkan WA saya juga di nomor saya WA, oke, atau follow Instagram saya di Pole Dance Indonesia atau Junko Agus. Terima kasih, sampai ketemu dan bye bye.